Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Lama tak bersua. Alhamdulillah, nahmaduhu billah wa nashkuruhu ala Allah wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Bapak Ibu jamaah masjid Jabar Rahmah, masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dan kita semua tetap selalu tahaddus bi ni'matillah. Sekali lagi saya ingatkan selalu, Al-Quran itu mensyariatkan yang dibicarakan itu nikmat Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tidak ada satu ayat Quran memerintahkan kita berkeluh kesah. Tapi perintah syariat Qurannya adalah fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kenapa ketika kamu dapat nikmat enggak dibicarakan? Jadi kalau kita hukumkan membicarakan nikmat itu perintah, wajib gitu. Sebaliknya berkeluh kesah dengan masalah dosa. Karena ini ayat ini qat'iyah, fa amma bi ni'mati rabbika. Kenapa ketika kamu diberi nikmat enggak dibicarakan? Membicarakan nikmat itu bukan cuma sunnah, tapi perintah Al-Quran. Yang bicara langsung Allah gitu. Bukan kanjeng Nabi, bukan. Tapi sang Khalik Allah subhanahu wa ta'ala yang membicarakan ini. Maka setiap hamba pembicaraan terbaiknya adalah setiap nikmat Allah. Nanti di ayat lainnya, la in syakartum, baru karena membicarakan selalu nikmat Allah ditambah nikmat itu. Janji Allah setiap membicarakan nikmat. Di hadis baru ditekankan oleh Rasulullah, ajabal amrul mu'min. Sangat menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah, diberi masalah, diberi penyakit, diberi segala kondisi ujian, dia bersabar, selesai. Nggak ada keluh kesah. Syukur, sabar. Syukur, sabar, selesai semua masalah. Kalau ini yang jadi rujukan hidup seorang mukmin, maka bahagialah hidup dia. Sakit, nikmatin. Jangan buru-buru diobatin. Berobat ke dokter nggak ada sunnahnya. Bid'ah lagi ada kalau bahasa saya. Antum buka siro. Dalam siro anak kajikan ternyata 2 tahun seorang tabib dengan ilmu modernnya datang dari Mesir. Karena peradaban Mesir sudah maju lebih dahulu. 2 tahun tinggal di Madinah. Tidak mendapatkan seorang pun pasien. Ingat, berarti nggak ada sunnahnya ke dokter gitu. 2 tahun tinggal di Madinah. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sang dokter ke Nabi. Limadza? Ya Nabi Allah Muhammad, saya tinggal 2 tahun di sini, negeriku aku banyak punya pasien dan aku punya banyak kekayaan di sana. Tapi tinggal 2 tahun di kotamu ini tidak satu pun orang datang kepadaku. Bayangin, hari ini kita lebih beriman kepada dokter daripada tibun nabawiyah. Yang jelas-jelas tibun nabawiyah itu bukan cuman perkataan Rasul, perkataan Allah dalam Al-Quran. Lihat Allah bersumpah nanti dengan tibun nabawiyah. Wattin, waz, zaitun. Siapa yang setiap harinya mengkonsumsi sebuah tin? Sumpah Allah di sini. Waz zaitun, sumpah Allah dengan buah zaitun.
buatin buah zaitun, sumpah Allah. Dan yang bersumpah Allah langsung di situ. Jadi banyak hal malah kita memilih pengobatan yang tidak ada dalam Al-Quran. Siapa yang tidak tahu satu surat khusus tentang tibun robbaniyah, bukan lagi tibun nabawiyah, tentang surat yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang terbaik di muka bumi, pilihannya. Satu surat khusus tentang lebah, An-Nahl. Yang kata Allah, An-Nahl itu syifa'un likulli da'in, obat segala penyakit. Maka saya cuma mengingatkan kepada kita sekali, ketika sakit nikmatin. Tidak ada satu penyakit yang datang kepada kita, satu ujian datang kepada kita, satu musibah datang kepada kita, kecuali semua itu penghapusan dosa. Nikmat banget jadi mukmin. Nggak ada keluh kesahnya. Dikasih ujian, dosa dihapusin Allah. Dikasih penyakit, nikmati. Bahkan makin tua umur antum di atas 63 tahun, ternyata hadis-hadis sahihnya Masya Allah luar biasa. Ketika antum muda istiqomah ahli masjid, kena sakit, mohon maaf, na'udzubillah, kena sakit stroke. Selama antum sakit stroke dan sudah biasa sholat berjamaah ke masjid, selama itu pula pahala ke masjid antum ngalir terus. Tanpa pernah dikurangin oleh Allah. Jelas? Nikmatnya ketika sudah beramal dawam. Bahkan kalau saya mengatakan kalau lagi sakit batuknya ngekal banget, nggak usah ke masjid, karena antum nularin masalah ke orang lain. Allah udah nyatet antum menjadi orang yang nggak nyebarkan penyakit gitu. Sudah sholatnya di rumah gitu. Tapi jangan sampai datang ke masjid batuknya udah kencang banget, sudah sholat kita belum tentu khusyuk gitu, dengerin wah gitu. Yang terkadang konsistensi ke masjid perlu dipahamin juga gitu. Bahkan Rasulullah pun ketika sudah sakitnya udah sangat parah, ada nggak jadi imam masjid? Siapa yang menggantikannya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya paling nggak setuju sebenarnya, mohon maaf banget, mengkritik berat kalau manggil junjungan mulia Rasulullah dengan para sahabatnya manggil namanya. Manggil istri Rasulullah Aisyah, Khadijah, na'udzubillah, harusnya Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Aisyah. Nenek kita aja yang cuma jaraknya 3 angkatan dengan kita dipanggil dengan nenek gitu. Ini 14 abad gitu. Manggilnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang ini dimuliakan Allah, belum mereka berbuat dosa, mereka sudah maksum masuk surga Allah. Ya. Terkadang nanti manggil ustadz, manggil kiainya Allah yarham, fadilatul syekh gitu. Jadi hebatlah kiai daripada sahabat yang sudah jaminan surga gitu. Dengan gelar-gelarnya hafizahullah gitu. Mau manggil manusia ahli zaman hafizahullah, tapi memanggil sahabat tidak ada gelar mulia gitu. Yang memuliakannya bukan manusia, yang memuliakannya langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingatkan ini, adab kita yang harus didepankan dalam beragama ini. Termasuk adab kita mengedepankan bimbingan terbaik dalam Tibun Nabawi. Mudah-mudahan kalau sempat kita kajikan hari ini. Karena hari ini ada yang meyakini hari ini hari maulidnya Rasulullah, ada yang meyakini besok. Tergantung ngambil tanggal mana gitu. Indonesia besok. Tanggal 16. Cuman catatan yang perlu diingat di otak kita, tidak ada satu makhluk di muka bumi ini, yang bukunya, biografinya, kehidupan pribadinya dikajikan dengan detail, dan bukan 1-2 buku, ribuan buku ada di muka bumi. Salah satunya ini dapat juara terbaiknya, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, mendetilkan semuanya. Bahkan yang lebih dahsyatnya, setelah saya mengkaji berbagai macam kitab sirah, adakah pembuat buku sirah itu mengkaji dirinya lebih detail tentang baginda Rasulullah SAW? Ibaratin Safiur Rahman, kenal nggak kita dengan kehidupan beliau Safiur Rahmannya? Nggak kenal sama sekali. Dan ratusan buku sirah Rasulullah dikaji, dibedah dimanapun, biografi pengarangnya kita nggak kenal.
Dan kita nggak tahu kehidupan pribadinya gimana. Tapi satu makhluk ini yang sangat luar biasa, dari mulai dia sebelum lahir sudah Allah ingatkan, saking mulianya tentara bergajah pun musnah gitu. Saking Allah muliakan. Kurang mulialah apalagi. Hadis sahih itu membicarakan dalam kitab Tirmizi, Sunan At-Tirmizi mengatakan Nabi yang Allah kirim ke muka bumi ini jumlahnya 124.000 Nabi. Rasul hanya 25. 124.000 Nabi, terbanyak Nabi yang Allah utus itu di Ardul Muqaddasah, Filistin. Dan perang Palestina itu sudah diingatkan Rasulullah. Sebelum kita tahu kan nanti ujungnya adalah mereka akan bersembunyi di pohon Gharqad. Inilah sebelum menuju ke perang itu sudah terjadi semuanya. Dan emang yang dikatakan Rasul sebengis-bengis kaum adalah bukan Israelnya, Yahudinya. Bani Israel orang-orang beriman yang ada di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam dengan nabi-nabi selanjutnya. Tapi Yahudiyun inilah yang mal'unin. Nauzubillah min dzalik. Taib. Yang saya cuma ingatkan kepada kita sekalian, ketika kita membahas sosok ini, apapun yang melekat kepadanya itu mulia. Apapun yang melekat kepadanya. Silakan kita kaji, dalami, cek. Termasuk kita pun harus bangga. Siapapun yang melekat kepada Rasul jadi mulia. Umatnya pun umat mulia, maka antum harus bangga jadi umat Muhammad ini. Kita ini kaum termulia yang Allah utus ke muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik makhluk yang Allah keluarkan muka bumi ini umatnya baginda Muhammad Rasulullah. Umatnya. Tanah tempat lahirnya tanah termulia di muka bumi, nggak ada yang lebih mulia lagi. Padahal Nabi diutus ke Ardul Muqaddasah Palestina itu puluhan ribu. Terbanyak Nabi di sana. Karena kaum Yahudi mal'un ini dibanyakin Nabi aja masih mal'un juga gitu. Jelas? Saking banyaknya Nabi masih nggak beriman juga tuh kaum itu. Terbanyak Nabi dikirim ke sana. Tapi tempat lahirnya Makkah Al-Mukarramah menjadi tanah Ardul Muqaddasah paling mulia di muka bumi. Ibadah di sana, sholat saja pahalanya 100.000 kali. Dalam kitab Sahih Muslim dikatakan berdiam di kota Makkah, cuman diam aja, nggak usah sholat, nggak usah ibadah, nggak usah ngapain. Kata Imam Muslim dalam hadisnya, itu sudah menghapuskan 100.000 dosa. Diam aja, nggak usah zikir, nggak usah sholat, nggak usah ngapain. Berdiam di kota Makkah, 100.000 dosa kita dihapuskan Allah. Tapi Imam Muslim mengancam juga dalam perkataannya, dan bermaksiat di kota Mekah dosanya pun sebanyak 100.000 kali. Ini hati-hati nih, jangan bangga aja dengan pahalanya. Makanya ancamannya sampai mengapa? Yang berpakaian ihram pun sampai harus bayar dam ketika ngomong sembarangan. Karena saking dahsyatnya Ardul Muqaddasah ini. Sebab asbab baginda Rasulullah SAW lahir di tanah ini dan dimuliakan tanah itu karena beliau. Padahal sebelum Rasulullah lahir, rujukan peradaban dunia itu adanya di Filistin. Perebutan peradaban dunia dari zaman ke zaman, dari sebelum Rasulullah dilahirkan itu Palestina jadi rebutan. Dan kekuatan sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi yang berkuasa di Palestina adalah orang-orang Eropa, tepatnya yang dikenal dengan Romawi. Berkuasa habis. Hatta Nabi Allah Isa diutus ke sana untuk Bani Israel, itu yang berkuasa kerajaan terhebat di sana adalah orang Romawi. Dan itu menjadi satu tempat yang sangat seksi bagi makhluk di muka bumi untuk menjajah Palestina. Tapi lahirnya Rasulullah, peradaban dunia beralih. Dari ribuan nabi, tempat paling hebat di muka bumi, cerita indah orang tuanya Nabi Allah Isa, Bunda Maryam melahirkan tanpa ayah, itu ada di Ardul Muqaddasah. Wanita takhir mutahhar, suci dan disucikan Allah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun.
adanya di Ardul Muqaddasah Filistin. Tapi tidak membuat semua itu hebat ketika lahirnya seorang nabi mulia yang termulia. Antum bayangin, tempat lahirnya sudah menjadi tempat termulia sampai hari ini. Beribadah di sana 100.000 pahalanya. Ardnya. Kemudian nanti dari 124.000 nabi yang Allah kirim, baginda Rasulullah ini nabi paling bungsu, paling akhir, paling kecil, paling muda umurnya. Walaupun ada yang lebih muda lagi, Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah satunya anak dari Nabi Allah Zakaria, Yahya. Sama-sama mudanya, 33-32 tahun meninggalnya. Lebih muda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih muda. Cuman secara totalitas Nabi Rasulullah termasuk umurnya yang muda meninggalnya. Hanya 63 tahun. Kalaupun Rasul mau minta kepada Allah ketika itu, ditanya oleh malaikat Jibril, kalau minta umurnya dipanjangkan, bisa sampai yaumul qiyamah pun bisa Allah berikan. Andai Rasulullah minta itu. Karena Rasul nggak pernah mintanya. Sebenarnya kalau Rasul masih hidup, enak hidup kita sekarang gitu. Paling nikmat hidup, aman banget gitu. Cuman Rasul tidak meminta itu. Rasul mendiamkan umatnya dengan segala hiruk pikuknya. Bahkan Rasul memuji umat akhir zaman. Dalam majelisnya sedang duduk bersama sahabat, aku bangga dengan kalian sekalian menjadi umat terbaik. Tapi aku lebih bangga lagi kepada umatku yang di akhir zaman. Seorang sahabatnya untuk, limadha ya Rasulullah? Kami berjihad bersamamu, kami hidup bersamamu, kami didoakan oleh dirimu, dan kami bercinta denganmu, mencintaimu melebihi segalanya. Ya, kata Rasulullah, mereka umat akhir zaman, mereka beribadah, mereka taat, mereka istiqomah di jalanku tanpa pernah melihat diriku sama sekali. Dan aku banggakan mereka di hadapan kalian. Dan termasuk umat akhir zaman yang paling dibanggakan Rasulullah adalah akan munculnya 70.000 tentara terbaik yang akan jadi pengikut Imam Mahdi. Itu umat akhir zaman yang disabdakan Rasulullah. Dia muncul secara tiba-tiba. Yang hebatnya munculnya dari negeri paling timur, kata Rasulullah. Makanya orang-orang Palestina itu mempercayai kita. Semoga muncul dari sini, amin. Tapi jangan mempertuhankan seakan-akan calon presiden kemarin nggak terpilih itu itulah Imam Mahdinya. Nauzubillah min dzalik. Imam Mahdi itu bukan cetakan manusia, cetakan Allah. Dan rekayasanya muncul tiba-tiba. Di mana munculnya? Di Madinah. Bukan di Mekah, muncul di Madinah. Imam Mahdi nggak bisa mengalahkan Dajjal. Imam Mahdi cuma bisa membangun kekhilafaan terakhir. Makanya kalau sekarang ngomongkan kembali kepada konsep khilafah Islam, bukan ente yang menciptakan khilafah akhir zaman. Bukan harokat tertentu. Yang menciptakan khilafah akhir zaman adalah Imam Mahdi yang dibentuk oleh Allah. Nggak ada satupun yang sanggup menciptakan khilafah akhir zaman. Kecuali dengan takdir Allah. Itu pun langsung dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan itu masa kejayaan paling hebat Islam. Tidak ada satupun muslim yang miskin. Ketika Imam Mahdi Allah munculkan. Tapi dia pun tidak sanggup ngelawan makhluk paling bengis. Berhati-hatilah dengan makhluk itu, semoga kita nggak ketemu. Dan menikmatilah yang pengen ketemu dengan Dajjal, resep Rasulullahnya baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Insya Allah ngelihat Dajjal itu cuma ngelihat matanya doang, ngelihat doang langsung syirik. Tapi bagi orang yang membaca Al-Kahfi, tambah lagi mengulang-ulang 10 ayat pertama atau 10 ayat akhirnya, maka dia tidak akan bisa syirik oleh Dajjal. Luar biasanya surat Al-Kahfi. Semoga kita bisa menghafalnya, amin ya rabbal alamin. Minimal kalaupun tidak menghafalnya, setiap malam Jumat membacanya. Ya. Ini gambaran yang harus kita pahami dalam sirah. Bahkan Imam Mahdi pun yang akan menjadi pemimpin khilafah akhir zaman, itu pun wajahnya, bentuknya, syakalnya, namanya adalah nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Antum lihatin, disibghahkan gitu. Walaupun dia bukan Rasulullah.
Kurang istimewa apa makhluk ini? Dimuliakan Allah sedemikian mulia, dicintai Allah melebihi segalanya. Imam dari seluruh nabi yang ada di muka bumi. 124 rasul, anak paling bungsu nabi, nanti akan jadi imam para nabi. Padahal di sana ada Khalilullah. Ya. Tahu kan Khalilullah artinya? Kekasih Allah. Nabi Allah Ibrahim tuh Khalilullah. Makanya kalau pengen nasab kita seperti Nabi Allah Ibrahim, baca doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim. Ayat sekitar ayat ke-70-an. Rabbi ji'alna muqimas salatina wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini yang menyertai nasab Nabi Allah Ibrahim itu semuanya jadi anbiya, semuanya ahli salat. Semuanya sampai nasab Rasulullah terjaga sampai hari kiamat. Nggak boleh nerima zakat lagi. Karena doa yang hebat dari kakek buyut yang sangat luar biasa mengunci doa. Rabbi ja'alni hadis ayatnya tuh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikan aku penegak yang istiqomah mendirikan salat bersama dzurriyyati. Dzurriyyah itu keturunannya sampai yaumil qiyamah. Itu dzurriyyah. Makanya kalau sudah mengatakan zuriat Rasulullah, maka keturunan Rasul sampai yaumil kiamah. Lihat solawat kita tuh solawat kepada zuriat Rasulullah salah satunya. Allahumma salli ala, yang pakai Sayyidina Muhammad, wa ala ali itu nasab Rasul sampai yaumil kiamah. Saking luar biasanya baginda Rasulullah, nasabnya aja kita solawatin dalam solat lagi, bukan cuma Rasulnya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa ala ali Muhammad. Jadi nasab Rasul pun didoakan oleh kita semua dalam sholat 5 waktu. Saking mulianya baginda Rasulullah dan nasab Rasul terjaga sampai yaumil qiyamah. Itu janji Allah subhanahu, bukti cintanya Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Imam para anbiya, tanah lahirnya menjadi tanah termulia di muka bumi. Sudah itu lahirnya di Mekah 12 Rabiul Awal, meninggalnya di Madinah 12 Rabiul Awal. Tanggal yang sama, hari yang sama, beda tahun doang. Harinya hari Senin. Nah, makanya ngapa Rasulullah menyunahkan umat ini puasa Senin Kemis? Karena ketika Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kau puasa Senin Kemis? Karena itu hari lahirku. Jadi kalau pengen memperingati hari lahir kita, sunahnya puasa. Bukan pesta pora ngajak ulang tahunan gitu. Motong bolu, niup bolu, bukan puasa sunnahnya. Itu amal Rasul. Dan Rasul memperingatin ulang tahunnya setiap pekan gitu. Ini memperingati ulang tahun setahun sekali bid'ah. Berarti Rasul lebih bid'ah tiap pekan ingin memperingatinya gitu. Jelas? Jadi saya tidak ikut-ikutan dengan membid'ahkan orang memperingati ulang tahun. Yang indahnya kalau bisa muhasabah ketika ulang tahun itu dipuasain. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu hari lahir kita hari apa gitu. Ada yang tahu? Kalau tahu alhamdulillah, puasain hari lahirnya. Karena itu amalan Rasulullah. Rasul mempuasai hari lahir beliau di hari Senin dan hari Kamis. Itu yang utamanya. Karena hari lahirnya dipuasain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran pemahaman yang harus dipahamkan kepada kita. Tempat lahirnya mulia, tempat meninggalnya tempat kedua termulia di muka bumi. Tetap mengalahkan Ardul Muqaddasah Palestina. Baru Palestina yang ketiga. Lihat nanti hadisnya. Tidak kuperintahkan kalian berziarah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Rasul menyabdakan dalam hadisnya, pahalanya beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali kata Rasulullah. Beribadah di masjidku ini pahalanya 1000 kali. Beribadah di Masjidil Aqsa pahalanya 500. Tanah ribuan nabi dikalahkan oleh satu nabi. Saking mulianya nabi ini. Dan Imam Bukhari menyabdakan dalam hadisnya, yang saya baca detil banget, kata Imam Bukhari, berdiam di kota Madinah, berdiam saja, nggak usah ngapa-ngapain, dosa kita setiap hari dihapuskan Allah 100.000 kali. Berdiam doang.
tambah lagi ibadah, sholat, dan 2 kota di muka bumi yang tidak akan pernah bisa dimasukin Dajjal adalah kota Mekah dan hanya 2 kota ini. Karena kota ini kota kelahiran baginda Rasulullah dan kota kematian baginda Rasulullah. Kenapa Ardul Muqaddasah Palestina tidak? Karena Allah memuliakan baginda Rasulullah. Dajjal sudah pernah berdiam di Palestina dan bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, hebatnya dia yang nyuruh orang buat patung Samiri. Habis itu dia kabur, nggak dimarahi, umatnya dimarahin oleh Nabi Allah Musa. Dia habis itu ngilang gitu. Itulah Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Taib. Ini yang harus dikembalikan lagi kepada sirahnya. Lahirnya di Mekah jadi tempat mulia, meninggalnya di Madinah menjadi tempat yang mulia kedua. Maka saya selalu mengatakan kalau jemaah umroh yang saya bawa, adab di Madinah itu adalah yang pertama, sampai di Madinah setiap hari Allah salawatan kepada Nabi. Karena itu kota Allah muliakan karena Nabi baginda Muhammad Rasulullah. Antum tahu sebelum Rasulullah datang, Yasrib itu kota teluh, kota hitam, kota gelap, kota durjana bahasa lainnya. Kota maksiat paling parah yang ekonominya dikuasai Yahudi, yang masyarakatnya hobi teluh, hobi ilmu hitam. Dan ilmu hitam Madinah itu paling hebat di zamannya. Dahsyatnya Rasulullah datang menanam 3 butir ketika diterima di Kubah. Tola'al badru alaina, disambut dengan kurma milik orang Ahlul Madinah, dimakan oleh Rasulullah, ditanam sebelum sampai ke tempat pertemuan Ahlul Madinah, ditanamnya pakai mulutnya bismillah Allahu Akbar. Tumbuhlah 3 kurma ini inilah menjadi awal embrio kurma ajwa. Kenapa? Anda harus menyampaikan ini bukti otentik Madinah itu kota teluh. Barang siapa memakan setiap paginya 7 butir kurma ajwa terbebaskan dari sihir. Karena bejatnya kota Madinah sebelum Rasulullah datang. Enggak mungkin sampai makan 7 butir langsung terbebas dari sihir kalau sihirnya tidak hebat banget gitu. Disitulah sabda Rasulullah untuk membuktikannya. Makanya bagi Ahlul Madinah sekarang kalau ajwa tidak ditambah di Madinah bukan ajwa asli gitu. Walaupun bibitnya dari Madinah, karena ajwa milik Ahlul Madinah yang keluar dari lisan Rasulullah, dari mulutnya ditanam di Kubah. Pertama kali nanam jadi sebelum berdiri Masjid Kubah. Pas awal datang ditanam 3 biji. Dari 3 butir inilah, bayangin antum, makan kurma biasa berubah jadi kurma Rasulullah. Ingat Anda bilang tadi, apapun yang dilakukan Rasul jadi istimewa. Ini harus dipahami nih, jangan sampai antum memahami ini kita ngerasa bukan umat yang istimewa. Ya. Jadi keistimewaan Rasul apapun jadi istimewa. Lihat nanti di hadis Imam Ahmad, barang siapa sholat di masjidku selama 40 waktu, arba'in. Apa kata Imam Ahmad dalam hadisnya? Allah akan bebaskan dari api neraka jahanam. Allah akan bebaskan dari azab. Allah akan bebaskan dari kemunafikan. Itu hadisnya Imam Ahmad. Saking dahsyatnya Masjid Nabawi. Ternyata setelah saya kupas, saya kaji, Rasul ngomong itu bukan Masjid Nabawi yang hari ini udah lebar banget. Ketika Rasul menyampaikan barang siapa sholat di masjidku ini, masjid Rasulullah itu sampai hari ini gak pernah nyatu dengan masjid lain. Masjid Rasulullah itu ada yang ada kubah hijaunya. Jadi kalau pengen bisa sholat yang dapatkan tadi terbebas dari kemunafikan, terbebas dari azab, terbebas dari neraka jahanam, minimal selama 40 kali sholat itu datangnya 2 jam sebelum azan zuhur, sebelum azan asar, sebelum azan maghrib dan isya dan subuh. Karena apa? Kalau antum mau dapat di jantungnya Masjid Nabawi, bukan di belakang-belakang masjid yang tambahan dari khalifah-khalifah. Makanya sampai detik ini tidak ada satupun yang berani menyatukan Masjid Rasul dengan masjid tambahan. Karena mulianya Masjid Rasulullah ini.
Dan untuk masuk ke dalam sholat di sana bertarung dulu dengan puluhan ribu, ratusan ribu manusia dari mana-mana. Saya baru sadar ketika ke sana, nggak mungkin segampang itu masuk surga kalau cuman datangnya di ujung-ujung pas mau qomat di pelataran Masjid Nabawi gitu. Wah, nah udah bebas masuk neraka jahanam nih. Padahal disuruh berjuang maksimal untuk sampai di jantungnya masjid. Masjidku, yang bicara masjid itu ketika Rasul masih hidup. Yang sholat di masjidku. Masjid Rasulullah itu hanya segede gini gitu. Petak yang paling tengah, paling depan. Yang ada kubah hijaunya itu aja. Makanya kalau orang-orang Astagfirullahaladzim, Pakistan, itu Masya Allah mereka serius banget datang lebih awal pengen di dalam. Bahkan kalaupun di dalam itu sudah sop padat, dia langsungnya nyelak aja masuk. Nggak ada sop aja dia masukin badan. Kadang duduk di depan kita gitu. Diusap-usapnya. Sama-sama nggak ngerti dengan bahasa tubuh. Diamlah, nggak usah ngomong-ngomong. Nanti pas sholat pasti. Sholat kita pun kadang-kadang sudah nggak ada lagi tempat. Saking mereka ngerti utamanya sholat di masjid Rasulullah SAW. Luar biasa. Makanya tolong ingatkan di otak kita semua, apapun yang terjadi dalam Rasulullah semuanya jadi mulia. Apapun itu. Gitu. Lihat dari lisan Rasulullah nanti. Rasul nggak ketemu dengan seorang anak belang ini. Kata Rasulullah, siapapun yang ketemu dengan anak belang ini, badannya berbelang-belang, ada putih dengan hitam. Tapi nanti kata Rasulullah, dia akan datang ke Mekah untuk pergi haji, ya, dan penyakitnya itu akan sembuh. Sisanya tinggal ada di tukuknya sini. Putihnya itu tinggal di sini. Itu menyiringkan dia. Siapa yang bertemu dengannya, mintakan doa karena doa dia sangat mustajab. Jumhur ulama sepakat makhluk satu ini dinamakan sahabat. Dia tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi dia dipuji Rasul. Dan dia jadi makhluk mulia. Saking mulianya yang nemuinya khalifah di zaman Umar bin Khattab. Ditemuin khalifah Umar dengan nasab Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masih keluarga Rasul yang sangat dekat ahlul bait Rasulullah. Nemuinya, minta doanya. Anak kecil nggak ada apa-apanya ini, kalau bahasa saya, tokoh bukan, orang kaya bukan, orang hebat bukan, berjihad kagak pernah, gitu. Di kampungnya nggak ada yang kenal gitu. Kerja dia cuman kata orang kampungnya orang gila. Gitu. Pagi-pagi ngeluarin lembunya dibawa ke atas bukit selama 8 bulan lebih. Dari anak lembu sampai lembunya gede. Pagi dibawanya, dibopongnya ke atas, turun sore diturunkannya ke dibopongnya. Selama 8 bulan. Kerjaan gak masuk akal ini, sebelum orang ini hidup Rasul sudah nyadarkan hadisnya. Akan ada anak belang nanti. Yang dikatain orang kampungnya orang gila nih, gak ada kerjaan gitu. Udah tahu lembu, goblok banget diangkat-angkatin ke atas. Setiap hari, pagi sore selama 8 bulan. Selesai lembu diangkat, dibawa. Antum tahu kampungnya di mana sekarang? Syria. 1900 km jalan kaki. Dengan antum tahu musim haji itu rata-rata musim panas. Yang sampai 50-60 derajat. Jalan kaki anak muda ini tanpa pakai alas kaki. Dibopongnya ibunya 1900 km. Tidak ada kata-kata keluar, zikir pun gak ada sama sekali. Bahkan ketika ibunya tawaf di Mekah 7 keliling, dengan sa'i 7 keliling, ibunya nangis-nangis, dia masih diam aja. Di ujung selesai sa'i, ibunya berkata, "Nak, dari awal kita tawaf sa'i, kau tidak keluar satupun perkataan. Semua perkataan ibu aku dengar, itulah perkataanku. Dan aku ridho dengan apa yang ibu lakukan." Yang lebih dahsyatnya lagi, antum harus tahu nih, anak muda ini dalam perjalanannya, setiap ibunya ngomong lapar, dia berhenti. Roti orang Arab, roti keras itu, ya kan? Dibawanya, dibopong dengan makanannya. Ketika ibunya sudah nggak punya gigi sama sekali mau makan, dia kunyah dulu sampai hancur semuanya, baru dia suapin ibunya. Saking dahsyatnya, nggak mungkin keluar dari lisan Rasulullah kalau orang ini nggak mulia.
Disabdakan Rasulullah dengan detil, hadisnya panjang banget di kitab Bukhari. Ketika dibaca makin dalam, makin Masya Allah. Satu anak termulia di muka bumi membawa ibunya jalan kaki untuk ibadah haji, nggak pernah berjihad, tapi disabdakan Rasulullah menjadi makhluk mulia anak ini. Ditemuin, tolong diingat, yang nemunya bukan orang sembarangan, sahabat jadi khalifah yang sudah dijamin surga. Jelas? Khalifah kedua Umar bin Khattab itu sudah dijamin 10 sahabat yang dijamin surga. Kenapa? Rasulnya meninggal, sahabat ini masih hidup. Agar apapun yang dilakukan sahabat ini setelah Rasul meninggal gak ada yang salah. Maka hati-hati kalau menyalah-nyalakan gara-gara Utsman bin Affan nepotisme rusaklah dunia ini. Antum na'udzubillah menyalahkan orang yang sudah maksum. Gak ada yang salah, emang semua itu tamsil. 4 khalifah itu tamsil dari Allah yang sengaja Allah ciptakan lewat pendidikan baginda Rasulullah SAW. Khalifah kedua yang sudah maksum, nggak ada doa, nggak ada dosa, doa dia sangat mustajab. Bahkan ketika lagi khutbah Jumat, dia lihat tentaranya hampir terkalahkan, belok kanan dia bilang. Ada pernah dengar sirah ini? Langsung sampai menang. Saking dahsyatnya Umar bin Khattab, tapi suruh nemuin anak belang. Ngapa ditemuin? Karena yang keluar dari mulut makhluk mulia baginda Rasulullah. Nggak mungkin jadi makhluk mulia kalau tidak punya amalan mulia. Maka catatannya, kalau ana dengan antum pengen dimuliakan Rasulullah, amalkan amal-amal mulia Rasulullah. Karena dia bangga dengan umatnya yang mulia. Catatannya, makhluk mulia ini butuh generasi peradaban di belakangnya adalah generasi yang memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, apapun yang datang, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, telan habis-habisan, enggak usah dipikirin lagi. Saya sudah 10 tahun lebih nggak makan nasi sama sekali. Ya. Bahkan saya sampai ketika makin hari makin mengkaji sirah dan hadis, nggak ada sunahnya inti makan sehari 3 kali. Sunah Yahudi itu semua. Coba yang makan sehari 3 kali bakalan banyak penyakitnya. Padahal hadisnya disabdakan Rasulullah, makanlah kamu ketika berhenti sebelum. Wah, itu paling berat banget itu. Lagi enak-enaknya suruh berhenti, paling berat banget itu iblis. Ya. Di hadis lain Rasul menyabdakan, tubuh kamu itu memiliki 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 udara. Isinya sekarang satu, bukan lagi 1/3, habis 3/3-nya untuk makan doang gitu. Padahal diperintahkan air dengan nasi aja harus seimbang, tawazun. Kalau kita sudah makan 2-3 piring, kadang-kadang minumnya cuma setengah gelas. Wajar badan kita penyakit semua. Sekali lagi, buka sirah, Rasul nggak pernah makan sehari 3 kali. Jadilah kita prajurit Yahudi makan sehari 3 kali. Lihatlah, ketika antum makan pagi sarapannya langsung yang berat, nasi uduk lagi, lontong sayur lagi disiapin di sini. Antum baca sirah lah, kenapa negeri ini makannya nasi? Dulu negeri ini makannya sebelum dijajah oleh Belanda, makanannya ganyong, umbi-umbian yang berserat itu. Orang Jawa tahu itu, ya? Ganyong tahu kan? Jadi gaplek segala itu, sehat banget makanan itu. Hari ini ditemukan oleh orang-orang yang mengkaji, makanan umbi-umbian itu makan paling sehat. Nggak usah ke ganyong, antum makan ubi kayu aja. Gantiin nasi antum dengan ubi kayu, antum akan merasakan lebih segar lagi badan antum, lebih nikmat. Kalau udah nggak makan nasi bagus, karena Rasulullah menemukan nasi itu dah. Jadi kalau saya lagi di Arab, ketemu dengan Al-Arabi, wallahi ya walad, anta majnun. Limadha majnun? Thalatha marra fil yawm ya'kul ruzz. Demi Allah ya walad, ya, sampai kalau ketemu orang syekh sana, ente orang gila makan nasi sehari 3 kali, nggak masuk akal kami.
yang dimakan nasi sehari 3 kali gitu. Dan kami cuma ketemu nasi itu paling seminggu sekali di hari Jumat. Karena Rasulullah itu baru berpesta di hari Jumat, itu pun cuma untuk pesta makan nasi itu. Jadi kita tiap hari pesta kerjanya. Nasi, lihatlah antum, makan siang pagi nasi, makan siang nasi, makan malam nasi. Jamnya pula, jam tujuan sudah sarapan, jam 12 harus makan nasi, jam 7 malam harus makan nasi lagi. Ketika ini antumnya jamnya nggak ketemu, tahu-tahu pas siang makannya jam 2-an, kena tipes. Berlebihan makan nasi ujung-ujungnya kena diabetes. Saya cuma nanyakan, ketika kita semua mengatakan rokok itu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, sampai ulama mengatakan rokok itu haram. Hari ini nasi lebih banyak manfaat apa mudaratnya? Halo? Jawab ya ahlun nasi. Gitu. Antum jawab. Gitu. Saya sudah 10 tahun gak makan nasi sama sekali. Gak makan nasi putih sama sekali. Antum jawab aja. Banyak mudaratnya, banyak manfaatnya. Yang patahnya antum kerja di, kalau bahasa saya setelah saya kaji, yang cocok makan nasi itu hanya militer palang pintu yang kerjanya di lapangan, suruh lari sana, suruh lari sini, jagain pos-pos jaga, disuruh perang, itu bener. Atau kuli-kuli bangunan. Kenapa antum ketemu kuli bangunan gak ada yang kena diabetes? Karena antara yang dimakan dengan yang keluar seimbang. Nasi itu untuk pekerja keras. Antum kerja di kantor ber-AC, makan siang nasi. Sudah, pas udah habis makan, sami'na wa ta'na. Sok-sok tangan ngetik, mata mejem. Pankreas antum gak memproduksi. Berat dia sendirian. Wah, disuruh merintahin, yang ini cuman gini aja duduk-duduk. Wassalam, pensiun dari kerjaan, mulailah ashabul penyakit. Saudara terdekatnya para penyakit. Halo? Benar? Tobatlah dari nasi-nasi antum ini. Silakan. Kaji. Apakah, sekarang gini aja, gak usah jauh-jauh. Zakat dalam Islam itu ya yang dikenalkan Rasulullah cuma 2. Sau'an minat tamar wa sau'an minat zabib. 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum. Makanan sunnah itu cuma 2, gandum dengan kurma. Halo? Kagak ada sunnahnya makanan ente. Nah, ini biar tahu diri lah gitu. Ashabun nasi ini. Berpuluh-puluh tahun kita dibodohi oleh Belanda. Kenapa akhirnya nenek moyang kita disuruh makan nasi? Karena kita kerja rodi. Yang dikulikannya jadi kuli-kuli panggul, ke ngambilin batu segalanya, bangun segalanya. Emang disuruhnya orang-orang pekerja keras. Bahkan sarapannya pun kalau nggak makan nasi belum sarapan, dia bilang gitu. Ya, bahasa saya, kalau kuli bangunan seimbang karena emang kerja dia keras banget. Ini makannya nambah 2 piring, kerjanya di kantor, ruang ber-AC, masuk masjid pun ber-AC, lagi enak-enak ngaji, habis sarapan lontong sayur, wassalam itu Quran. Halo? Ngerasakan itu? Benar? Antum ngikutin sunnah siapa makan nasi? Halo? Tobatlah hari ini. Karena tadi asola zakatnya saja cuma 2. Saya ketemu dengan saudara-saudara Palestina di Turki. Ngobrol dengan mereka, bahkan salah satunya adalah mereka ada mantan sayap Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Kerwaknya di sininya gede banget, bekas kena bom. Dia katakan cuman 2 tentara terbaik di muka bumi. Dan dia sudah pernah pergi ke Indonesia. Sampai dia ngomong juga, Masdu ana ra'aitukum. Pusing saya ngelihat kamu sekalian Indonesia. Kenapa? 3 kali makan nasi setiap hari. Dan itu menjadikan kalian adalah perut terburuk di muka bumi. Dia bilang, bujuk. Dia bilang, sadis banget ngomong. Iya katanya. Kenapa?
perut terbaik di muka bumi itu tentara Yahudi tidak pernah makan nasi sama sekali. Mereka hanya makan gandum dan gandum dan gandum. Maka menjadilah tentara Yahudi terbaik di muka bumi. Dan ditakuti Yahudi cuman kami. Karena kami makannya gandum dan kurma. Selesai. Bahkan zaitun terbaik di muka bumi itu zaitun Palestina. Sumpah Allah. Karena ini itu Ardul Muqaddasah. Orang Turki itu kalau antum pernah kunjungan ke Turki, di hotel-hotel Turki itu sarapan paginya saladnya pakai buah zaitun. Hari ini orang baru sadar ngobatin diabetes adalah rubah minyaknya. Jangan pakai minyak yang kita pakai. Sekarang baru sadar pakai minyak kelapa. Yang lebih hebat dari minyak kelapa minyak zaitun. Satu-satunya minyak yang boleh diminum dengan mentahnya. Karena lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana cuma ngomongkan gini ke antum. Antum mau berobat make apapun ketika tidak kembali kepada Tibun Nabawi, pahalanya cuma ikhtiar berobat. Tapi ketika antum make Tibun Nabawi, make syariat Quran, antum mendapatkan keberkahan Allah dan pahala terbesar. Saya sampai istri saya tuh orang MIPA biologi yang emang lama didoktrin dengan ilmu ajaran Yahudi. Ketika saya bawa motor ke masjid jatuh terguling. Ini habis koreng semua. Dari semenjak awal berdarah yang ini saya kasih betadin. Nih pengen membuktikan ilmumu yang biologi. Ini saya kasih betadin. Ini sebesar ini korengnya, ini dari awal kena saya kasih madu. Yang ini masih ada belangnya dikit, ini kasih zaitun. 3 pengobatan sekaligus dalam satu yang sakitnya panjang. Yang dikasih betadin sampai hari ini saya aja ngelihatnya jijik gitu. Tetap aja bebekatnya jelek. Yang dikasih dengan madu cuman itemnya nggak kelihatan sudah. Antum kalau ngeliat dari jauh nggak ada bekas sama sekali. Kalau anda masih ada bekasnya dikit sih, cuman hitam dikit. Yang ini masih kelihatan hitamnya. Tapi hitam zaitun, hitam madu tidak seperti pakai obat-obatan Yahudi gitu saya. Anak saya yang kelima itu tanpa pernah sekalipun kena vaksin sama sekali. Hebatnya kakaknya sakit pilek tidur di kelon nggak pernah nular. Yang nomor 2, nomor 3 tidur bareng-bareng, berpelukan, besoknya dua-duanya pilek gitu. Anak-anak vaksin gitu. Dari awal saya nggak setuju istri saya vaksin, cuman kabur bawanya sendiri gara-gara kelamaan kuliah di biologi ini gitu. Saya cuma mengatakan selama antum merujuk kepada konsep yang enggak ada dalam Islam, kita dirugikan. Sedangkan yang diajarkan Rasul tadi yang memerintahkan wa ma'atakum Rasul itu Al-Quran apa hadis? Al-Quran, selesai. Ambil sami'na wa ta'na, kerjakan. Makhluk tersehat di muka bumi nggak pernah sakit. Bahkan ketika mau meninggalnya pun bayangin, racun yang ditanam oleh seorang wanita Yahudi itu pun nggak berfungsi. Setelah sekian tahun baru berpengaruh. Saking imunitas tubuhnya hebat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Hadisnya obat dari segala penyakit itu adalah salah satu habbatus, antibiotik paling hebat dalam Islam. Tiap hari suruh makan itu habbatus sauda gitu. Cuman satu yang nggak bisa diobatinya. Andai bisa menghidupkan mati, semua orang belinya hari ini. Coba bayangin antum, hari ini setiap rumah muslim lagi, ahli masjid pula, di rumahnya pasti ada bodrek, ada paramek, ada betadin. Benar? Jangan kagak ngaku, gue sumpahin. Jadi orang soleh semua, amin. Tapi adakah di rumah antum yang nyetok habbatus sauda? 24 jam gak pernah habis, terlalu beli lagi? Ada? Alhamdulillah. Jaga itu. Madu, hati-hati jangan bawa madu hidup. Kalau sudah berani bawa madu hidup, beriman ente. Gitu. Kalau belum berani bawa madu hidup, masih syirik ente, takut sama bini. Gitu. Kalau takut sama bini masih syirik semua kita. Oh, ibu-ibu marah tuh gitu. Ya, madu diperintahkan oleh Allah tadi bukan cuma untuk diminum,
bahasa Al-Quran itu obat segala penyakit. Bahasa Al-Qurannya udah jelas. Jadi kalau antum kena koreng, kenapa? Pakein madu, akan hilang dengan sempurna. Sampai ini saya buktikan ke istri. Nih kau daripada kau pakai apa nih yang untuk wajah glowing ini, wah macem-macem lah, DNA salmon, DNA iblis, DNA setan, terserahlah aku bilang gitu. Nah kau bawa apapun, saya bilang nggak ada artinya. Saya bilang saya ambilkan madu, kau pakai ini, buktikan 1 bulan aja setelah dipakainya. Iya ya Bi ya. Nah ilmu Allah kau nggak mau pakai, Bu, habis ini nggak usah beli DNA-an, beli madu siniin, tinggal suami aja nggak bisa nyiumnya, lengket. Bujuk jilatin wajah bini, jijik juga dia, najis wajahnya jadinya gara-gara inti. Tapi ini yang saya pengen katakan, ketika kita kembalikan ke konsep tadi, makhluk mulia ini anak belang saja yang jelek, yang nggak ada artinya di kampungnya dikatain gila jadi mulia. Jelas? Mafhum? Maka ketika memahami Rasul bukan memahami makhluk sembarangan, memahami jati diri kita yang diharapkan oleh Rasulullah. Menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, apapun yang datang dari Rasulullah itu gak ada yang jelek. Bahasa anak tadi, kalau 2 tahun seorang dokter tinggal di Madinah gak ada pasien, ngapain kita ke dokter? Halo? Jelas? Yang disunahkan Rasulullah itu, nih saya sampai ngomong ke istri saya, nih lihat nih, besok kita periksa ke dokter, kau lihat tensi darah Abi lagi naik. Pas banget, saya tahu banget. Caranya apa? Hadis Rasul mengatakan darah kita tuh lagi naik ketika bulan-bulan tua tanggal Islam. Bukan bulan-bulan tua tanggal Masehi yang nggak ada duit lagi, bukan. Tanggal Islam. Mulai tanggal 17 sampai ke tanggal 30 itu darah lagi naik-naiknya tinggi. Karena hadisnya Rasul mengatakan darah itu naik turun. Saat naik itulah disunahkan berbekam. Karena itu untuk mengeluarkan kotoran penyakit. Saya bilang, nih lihat nih ya. Saya udah lagi ngerasa banget tungku ini berat banget. Lihat nanti, kalau diperiksa di atas 150. Datanglah ke dokter, bener. Sampai jebol lah 160. Wah dikasih obat apa-apa. Sampai kata, tebus Bi. Aku bilang, kau tebus ini pun jadi mubazir. Ditebusnya sampai 500 juta. 500 ribu, maaf. 500 juta kepalangan. 500.000 habis ditebus, enggak saya makan sama sekali. Saya bilang tunggu bulan depan. Kau lihat semua tanggal 5, tanggal 6 Hijriah kita periksa lagi. Nanti tercengang sang dokter gitu. Saya cuma mempolakan hadis Rasul mengatakan darah manusia itu naik turun. Jadi bahasa saya akhirnya saya mengklaim diri yang namanya darah tinggi itu enggak ada. Hanya ciptaan saja kamuflase antum. Disuruh tergila-gila dengan obat. Akhirnya antum terkungkung menjadi penderita obat gitu. Padahal darah manusia itu akan naik dan turun. Emang darah itu panas. Sunnatullahnya seperti itu. Saat dia panas disunahkan sampai spesifik. Hanya pengobatan Rasul yang punya tanggal spesifik. Suruhnya tanggal 17, 19 dan tanggal 21 setiap bulan Islam. Itu tanggal berbekam paling hebatnya. 17 setelah bulan purnama bulat banget turun sehari, hari keduanya tanggal 17 disuruh berbekam. Nggak bisa hari kedua, hari ke 19-nya. Nggak bisa hari 19, hari ke 21. Spesifik banget suruhnya berobatnya. Antum ngamalkan berbekam di tanggal ini dapat pahala sunnah. Udah pasti sehat dapat sunnah pula gitu. Karena ujung-ujung dari pengobatan itu adalah mengeluarkan darah dari tubuh ini. Itu yang diajarkan Rasulullah. Tibun Nabawi pertama, apa yang disabdakannya kepada sang tabib dari Mesir ini? Kami setiap bulan berbekam. Riyadoh kami adalah ternyata kalau saya telusurin Rasulullah itu jalan kaki sehari paling sedikit 10.000 langkah. Itu yang dijual oleh satu perusahaan susu. Ternyata itu amalan Rasul. Nanti antum ketemu hadisnya. Habis subuh Rasulullah itu keliling di Madinah itu. Datang ke pasar
yang diciptakan Rasulullah dekat Masjid Ali. Sekarang sudah ditutup, sayang pasarnya itu. Itu pasar wakaf pertama Rasul lihat perdagangan. Udah ngelilingin sahabat, jam berapa Rasul pulang ke rumah? Ngomong kepada istrinya, adakah makanan? Kalau nggak ada makanan apa dibilang? Ada nggak sarapan pagi hadisnya? Halo? Jalan pagi-pagi Rasulullah nggak mikirin sarapan? Pagi-pagi habis dari sini, lontong sayur. Uduk si empok itu enak banget. Udah nasi dikasih santan dimakan pula, Robbi Karim. Gitu. Hebat banget orang Indonesia ini, sakti banget emang sudah. Enak lah penyakitnya gitu. Nikmatilah juga gitu. Jelas? Jadi sistem yang dibangun Rasul, antum baca sirohnya, pagi-pagi Rasul jalan kaki. Keliling, datangin pasar, datangin sahabat, sampai ke rumah ketika nggak ada makanan dia puasanya Rasul bukan kayak kita Senin Kemis. Itu puasa Rasul ketika masih di Mekah. Rasul ketika umurnya di atas 57 tahun sampai ke 63, puasanya puasa wisol. Tahu wisol? Nyambung gak pernah batal selama 6 hari. Mulainya sehari hari ini dengan besok dalam cuman semalam. Jadi misalnya puasa hari Ahad, hari malam Senin tetap puasa, hari Senin maghrib Senin baru buka. Itu awalnya. Sampai di umur 60 tahunan Rasulullah puasanya 6 hari nggak putus. Disitulah nanti ketemu hadisnya yang setiap kercuk bunyi perutnya Rasul ganjil dengan batu. Sayyidatul Aisyah sampai menemukan 45 batu puasa Rasulullah selama 6 hari. Dan setelah saya kaji, Masya Allah dahsyatnya, saya coba melakukan itu dengan puasa itu, setiap kercuk itu ternyata antibodi berjalan, ngegrogotin yang gak penting dalam tubuh. Makanya tubuh Rasul itu six-pack selalu, gak pernah gemuk, gak kurus, karena puasanya dahsyatnya. Jadi yang kegendutan itu dimakanin terus dengan kercuknya. Kalau kita waduh udah lapar banget nih gara-gara bunyi ini, padahal itulah yang ibaratin apa nih, kalau kita nih sesuatu yang baik yang nyerang ke tubuh kita untuk menjadikan tubuh kita sehat dengan puasa itu, karena rasa laparnya itu ada antibodi yang sangat luar biasa dahsyat. Begitulah dahsyatnya racun pun gak berfungsi karena puasanya sangat luar biasa. Wisol gak putus-putus selama 6 hari, Allahu Akbar. Yang sudah dijamin surga puasanya melelahkan. Yang kita belum ada jaminan surga, makan sehari 3 kali belum kenyang juga gitu. Nambah dengan ngemil. Sambil nonton TV, nonton bola, ada kacang-kacang, ada keripik-keripik, apa aja dimilin. Udah selesai makan, sudah apa, menongkrong, kopi, embat. Rokok khilafiyah. Yang rokok nikmatin aja. Saya tidak mengatakan rokok itu, bahasa saya gini, selagi masih ada ulama yang membolehkan jangan dibesar-besarkan. Hukum syariat itu mudah dalam muamalah, gitu. Jelas? Kalau bahasa saya gini, dalam muamalah itu perintah Rasul ambil hukum paling mudah, nggak usah yang paling sulit. Jadi kalau antum melihat ada saudara antum yang masih ngerosok, nggak usah antum kejijian, karena masih ada ulama yang membolehkan. Bahkan kalau antum tahu, kalau antum pernah tinggal di desa, yang dirokoi nenek moyang kita dulu di kampung itu rokok yang benar, karena mereka tembakau sama cengkeh aja dililitnya. Itu sehat banget sebenarnya. Oh dibahas haram lah segini segitu, ujung-ujungnya perang pabrik rokok dengan pabrik obat. Orang berbisnis kita yang dirugikan. Yang intinya mohon kembalilah kepada tibun Nabawiyah yang dibimbingkan Rasulullah. Makanan sehat Rasulullah itu pertama kurma. Saya pengen ngasih tahu nih, daripada kalau anak antum lagi kena dia apa nih yang digigit nyamuk ini, DBD. Ya, DBD dengan anak saya itu sampai sudah kena DBD-nya itu tinggal 3.000 darahnya. Jadi ketika dibawa ke dokter itu harus diopname. Ini udah stadium akhir dia bilang. Karena bintik-bintik merah udah keluar. Kata istri saya, Bi harus berani kau sekali bawa opname. Saya bilang selesai anak itu, ku ambil langsung di rumah sakit. Enggak, bilang. Sampai ke rumah saya selama 1 minggu enggak ngasih apa-apa. Nanti setelah kau bawa lagi ke dokter itu.
Sama 1 minggu kerjanya cuma makan sari kurma. Nggak ada nasi, nggak ada apa. Cuman sari kurma seminggu. Karena dia nggak mau makan, sudah parah banget. Setiap hari sari kurma tuh sebotol habis. Berapa sih harga sari kurma paling mahal? Paling mahal 30.000. Kalau antum beli di online ada yang 18.000. Dikasih itu selama seminggu. Kalau dia udah nggak tahan lagi kenapa? Pengobatan tibun nabawi itu bukan kayak pengobatan dokter sehari 3 kali. Kalau anak antum pilek, kasih dia habbatus sauda sama madu, minumkan setiap jam. Bukan sehari 3 kali. Itu zat kimia saja butuh sehari 3 kali. Kalau ini herbalis. Jelas? Maka intensitasnya harus lebih tinggi. Saya kasihkan, dia udah enak banget, udah kocok sama air, digini-giniin, pakai botolnya, udah dia minum itu saja. Selesai seminggu dibawa lagi diperiksa, trombositnya sampai 20.000. Sang dokter terkejut, kok bisa seperti ini? Saya praktekkan selalu. Bulan Zulqa'dah kemarin saya dipinta oleh paman saya yang mau pergi haji ceramah ke Kuningan. Di acara hajatan dia tasyakuran mau berangkatnya. Sampai ke sana istrinya lagi dirawat di rumah sakit kena DBD. Sudah lebih dari 1 minggu. Hari Ahadnya mau tasyakuran. Seminggu setelah itu mau pergi hajinya. Saya datang ke rumah sakit malamnya itu sebelum tasyakuran, karena saya datangnya di hari Sabtu. Malam Ahadnya saya datang, saya belikan sari kurma. Saya bilang, Bi, minum ini per jam. Nanti tidur bangun per jam. Pokoknya jaganya bangunin per jam diminum. Pagi-pagi setelah jam 7 minta diperiksa oleh dokternya. Jam 9 sampai rumah balik. Sudah 2 minggu nggak naik-naik, trombositnya 8.000. Cuman 12 jam nggak sampai. Saya datang jam maghrib sampai ke pagi jam 7 dikasih, per jam dikasih. Tahu-tahu trombositnya sudah 15.000. Langsung boleh pulang. Hanya 12 jam. Pakai sari kurma. Kalau antum pengen praktekkan, jangan saya nggak percaya. Kalau antum nggak percaya dengan Rasul, silakan pilihan antum. Tapi berapa banyak biaya pengobatan kita yang sudah mengeluarkan dana sangat besar, kok nggak diinfakkan di jalan Allah aja tuh duit gitu. Mau berobat jutaan, ratusan juta, sampai ada yang ngeluarkan uang sampai ngejual rumah, sembuh nggak penyakit antum? Halo? Ada nggak yang darah tingginya sembuh? Enggak, ketergantungan ujungnya. Maka ana cuma menyampaikan kepada kita semua, selama tibun nabawi kita hindarin, selama itu pula kita terbodohi dengan konsep sehat yang dibimbingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan ketika lapar. Kalau nanti ada yang membicarakan di satu diskusi, Ustadz itu hadisnya masih dipertanyakan kesohiannya. Oke, terserah inti ngomongin itu. Sekarang gak usah pakai hadis, masih ke Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang makan kita sehari 3 kali nasi itu udah berlebihan. Dan Allah gak suka yang berlebihan. Setiap yang berlebihan pasti jadi mudarat. Tinggalkan. Maka kalau bahasa saya ditanya, apa yang saya makan? Saya setiap sahur cuma minum air putih aja. Karena puasanya udah panjang, sudah setiap hari puasa. Kemudian buka puasa nggak pernah ketemu nasi, apapun selain nasi saya makan. Lagi makan sama anak ada ikannya saya tancap. Nah, kagak sama sekali. Dulu iya, tapi setelah 10 tahun enggak sama sekali. Dulu termasuk yang hobi nasi uduk sama pete. Waduh, nikmat banget dulu. Tapi setelah 10 tahun saya nikmatin sampai nggak ngerasakan ada penyakit sama sekali. Nikmat banget, segar tubuh. Intinya adalah kembalikan tadi, ketika kita memahami Rasul, makhluk tersehat dalam hidupnya. Dan antum pahamin, saking sehatnya, tolong diingat, Rasulullah pertama kali perang di Madinah tuh umur berapa? Halo? 40 tahun diangkat jadi Rasul. 13 tahun tinggal di Madinah, tinggal di Mekah. 40 tambah 13, 53. Jadi Nabi di Madinah itu menyusun sistem segalanya belum perang 2 tahun. 50. Saat orang Indonesia pensiun banyak penyakit, Rasul perang.
Umur 55 tahun Rasul perang pertama kali di perang Badar. Perang Badar sekarang naik mobil 2 jam dari kota Madinah. Naik kuda dia umur 55 tahun. Coba kita sekarang bawa mobil aja sudah matanya ngerenyem-renyem. Tambah yang kena diabetes gitu. Udah kagak kelihatan jalan lagi. Tambah malam hari udah pakai kacamata tebal masih gak kelihatan juga. Benar? Halo? Udah jangan diem aja dah gitu. Ala kulli hal ada cuma mengingatkan kepada kita semua, kembalikan khitohnya. Al-Quran sudah bicara dengan sumpahnya, watin wazaitun. Al-Quran sudah bicara satu surat khusus tentang ayat, surat itu tentang lebah. Tapi nggak kita amalkan serius. Ada madu di rumah cuman nggak habis-habis setahun gitu. Benar? Tapi kalau obat cepet banget habisnya. Bahkan kalau nggak ada obat langsung ke apotek beli lagi gitu. Saking kita sudah keranjingan gitu. Kecanduan obat sudah. Jelas? Saya kalau setiap kali ke Mekah itu beli habatus sauda itu langsung 3-4 kilo. Dan saya bagiin. Sampai sekarang kalau bahasa saya ke istri saya, kalau sampai kulkas ini nggak ada habat sehari aja, jangan jadikan kulkas ini barang haram. Biarlah kulkas ini jadi saksi kita menyimpan amalan Rasul. Dan beli di Arab itu murah, sekilonya cuma 30 real. 1 kilo 10 tahun pun gak habis gitu. Bijinya banget yang saya makan. Bukan yang antum beli pil yang sudah dikemas itu, bukan. Saya bijinya setiap pagi saya ambil ketika akan sahur itu. Antum merasakan ketika minum habat itu beda antum lain kan, rasa agak-agak jamu itu. Benar? Karena gejolak tubuh kita yang banyak racun pasti ke situ. Nanti setelah antum dawamkan 3-4 tahun udah gak ada ledaannya lagi. Karena dia detoksifikasinya luar biasa habat itu. Jadi lakukanlah, tadi sudah dikatakan Rasul, obat dari segala penyakit kecuali kematian adalah habatus sauda. Mari jamaah ini rahmati Allah, kembalikan. Siroh itu bukan untuk dibaca. Siroh itu untuk diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jam 6 lewat seperempat. Cukup? Nggak usah tanya jawab lagi, tambah panjang nanti. Udah kelamaan nggak ketemu, nanti nanyanya kemana-mana lagi. Tambah lagi beliau nanti. Panjang pertanyaan kita. Taib, afwan kalau ada kata-kata yang salah. Mohon setelah ini baca lebih banyak lagi hadis-hadis, di searching di internet pun banyak. Apa aja? Tadi saya bilang tibun nabawi itu habat, madu, kurma, zaitun, buatin. Nah, itu yang alami, selain itu silakan. Bahkan antum tahu buah yang paling disukai Rasulullah? Semangka. Jadi kalau antum pengen ngobatin sakit pinggang, banyak-banyak makan semangka. Yang pinggangnya sering duduk sedikit sakit, semangka telan banyak-banyak, satu pun gak apa-apa. Sehari 1 semangka, bijinya dimakan lebih bagus lagi. Jangan beli semangka yang gak ada biji. Itu sudah gak benar. Semangka berbiji sampai hilang bijinya. Antum enak banget makan semangka gak ada bijinya lagi, penyakit semua itu. Udah apa nih bahasanya? Rekayasa genetika. Yang benar ada bijinya. Makan bijinya pun gak ada masalah. Bagus, dia gak beli lagi semangkanya. Dibahas pula antar tumbuh gitu. Emang sudah ada yang pernah tumbuh semangkanya? Panjang ini kalau dibahas lagi. Taib, jazakumullah khairan jaza. Saya jam 8 sudah harus ngisi manasik. Hari Selasa saya berangkat bawa jamaah orang 36. Semoga bisa membimbingkan jamaah dengan, nah di sana nanti banyak didoktrin itu tadi, adab di Madinah gitu. Yang sudah ngerasakan Pak Dr. Aos itu. Mudah-mudahan antum semua bisa berangkat dan menikmati mulianya kota Allah yang 2 ini yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah minta bisa berangkat haji seumur hidup sekali. Haji nggak usah diulang-ulang. Yang disunahkan berulang-ulang itu adalah umroh. Kalau bisa berangkat umroh di Ramadan, segera berangkat.
Karena tidak ada umroh yang lebih mulia kecuali umroh di bulan. Pahalanya sama dengan haji, hajinya sama dengan baginda Rasulullah. Kata Rasulullah hadisnya menyabdakan pahala umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji, tapi hajinya bukan haji sembarangan, haji ma'i, kata Rasul. Berhaji bersamaku. Tidak ada orang berangkat haji aja pahalanya nggak ada haji bersama Rasulullah. Tapi umroh di Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Jadi kalau punya uang kumpulkan dana, tapi jangan bawa anak kecilnya yang nggak siap. Karena Ramadan tumplek habis sampai 20 juta lebih manusia ada. Jadi kalau saya kemarin Ramadan ini, jarak hotel saya tuh 600 sampai 800 meter dari haram. Ketika masbuk nggak usah maghrib isya, zuhur saja bisa sholat depan masjid, depan hotel. Jarak 700 meteran lebih gitu. Sampai sab itu nyambung ke depan hotel. Sholat zuhur, nggak usah sholat maghrib, isya dan subuhnya. Saking tumpleknya orang Arab tahu pahala berangkat umroh di bulan Ramadan, semuanya mereka berdatangan, bawa anak baru lahirnya pun dibawa tawaf bersama. Saking mereka tahunya mulianya umroh di bulan Ramadan. Nah, saya lagi membuat ini, iklan yang sangat dahsyat, umroh 40 hari. Hanya 25 juta berangkat setiap bulan. Nanti umroh Ramadannya 37,5, 40 hari juga. Tapi nggak saya sediakan makan. Karena saya tidak setuju makan sehari 3 kali. Biar pada puasa di sana kan gitu. Nanti didoktrin terus puasa itu sehat gitu. Pulang ke sini nggak ada yang makan nasi lagi nanti, amin. Gitu. Pokoknya yang exclude-nya makan. Yang paling besar tuh saya buat exclude makan. Saat banyak makannya gimana? Kok takut banget nggak makan? Tubuh ini nggak makan 1 bulan masih bisa hidup. Tapi 1 minggu nggak minum air, dehidrasi dia. Jadi sebenarnya yang lebih kita butuhkan adalah air. Coba antum kasih air terus nggak usah makan, sehat juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.